Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang babun man kariha an yatamanna mautal banat. Bab pembahasan tentang orang yang tidak suka untuk berangan-angan akan kematian putri-putrinya. Dan kita sampaikan hadis yang ke-83, yaitu kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan, dari Utsman ibn al-Harith Abi Rawah, dari Ibnu Umar, anna rajulan kana indahu walahu banatun fatamanna mautahunna. Bahwasanya seseorang ada di dekat Ibnu Umar, sedangkan dia memiliki beberapa anak perempuan. Fatamanna mautahunna, kemudian dia berangan-angan anak-anak perempuannya itu mati saja. Faghadiba Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar pun marah dengan perbuatan orang tadi. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, anta tarzuquhunna, apakah engkau yang memberi mereka rizki? Tentunya ya mas sekalian, yang memberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk kesalahan dengan kesalahan yang besar seseorang apabila dia mengharapkan anaknya mati karena khawatir miskin. Dia mengharapkan anak-anak perempuannya itu mati saja karena menurut dia anak perempuan itu nyusahin. Ini adalah kesalahan besar. Apalagi di dalam Al-Quran telah kita sampaikan ya, dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kami yang memberikan rizki kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi ini terdapat ancaman ya mas kalian dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang dia membunuh anak-anaknya itu karena takut miskin. Kemudian misalnya dalam surah Hud ayat 6 yang menjelaskan tentang bahwasanya rizki manusia itu telah dijamin oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Allah mengetahui tempat tinggalnya dan Allah mengetahui tempat matinya.
Kullun fi kitabin mubin, semuanya itu telah ada di dalam catatan yang jelas. Ini maksudnya adalah Lauhil Mahfuz. Ini jadi jamaah sekalian, yang namanya rezeki itu ya Allah sudah yang ngatur. Jadi seperti kita sebutkan tadi itu, buat apa kita takut miskin, kemudian habis itu kita ingin hidup sendirian, tidak mau merawat anak. Maka ini adalah kesalahan yang besar. Ada suatu hadis jamaah sekalian, hadis ini memang dhaif. Tetapi dari sisi makna, para ulama mengatakan maknanya tidak ada masalah dan bahkan maknanya benar. Dalam hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim ya, dalam kitab namanya Kitab Al-Hilyah, Hilyatul Auliya. Dalam hadis itu dikatakan dari Abu Sa'id. Tentunya di sini wallahu ta'ala alam, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan secara marfu. Hadis ini dhaif hadisnya ya, riwayatnya itu lemah. Tetapi dari sisi maknanya itu para ulama menerimanya dengan baik. Artinya ya menerima dari sisi maknanya. Dalam hadis itu dikatakan inna min dhafil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillahi wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Dalam hadis itu dikatakan sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan. Kalau orang itu imannya lemah, yakinnya kepada Allah itu lemah. Turdi an-nasa an turdiyan nasa bisakhatillah. Engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Jadi pengen diridhoi orang, pengen disenangi orang meskipun Allah murka. Kadang kan seperti itu, bisa saja ada orang dia itu mencari keridhaan manusia tetapi dengan kemurkaan Allah. Jadi dia nggak peduli Allah itu benci atau tidak kepada dia disebabkan perbuatan dia nggak ngurus. Yang penting orang senang sama dia. Ini bukti bahwasanya seseorang itu keyakinannya kepada Allah lemah. Keyakinannya kepada surga, kepada akhirat ya, kepada neraka itu lemah. Buktinya apa? Dia lebih memilih keridhaan manusia dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti hati itu lemah keyakinannya kepada Allah. Kemudian wa antahmadahum ala rizqillahi, kalian memuji mereka karena rizki yang Allah berikan kepada mereka. Kalau misalnya ada orang yang kaya dipuji-puji, dikoncoi, ya kan? Seneng. Ya. Seneng bukan karena sesama iman, tetapi dia senang cuma semata-mata karena hartanya. Padahal rizki yang mereka peroleh itu adalah titipan dari Allah. Kenapa dia tidak lebih memilih kepada Allah? Dia lebih senang memuji manusia daripada memuji Allah. Berarti ini menunjukkan apa? Keyakinan dia kepada Allah itu lemah. Kemudian wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Dan engkau mencela mereka karena sesuatu yang tidak Allah berikan kepadamu. Jadi jemaah sekalian, kalau ada saudaranya itu tambah bahagia, orang ini tambah susah. Kalau misalnya tetangganya bisa beli kendaraan mewah yang bagus-bagus, dia nggak bisa, mangkel, benci dia. Kawannya punya rumah bagus, dia tambah benci, tambah sakit hatinya. Maka orang yang semacam ini dia termasuk orang yang keyakinannya lemah kepada Allah, karena dia pada saat itu tidak sadar bahwasanya yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Kalau seandainya dia sadar, dia yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang ngatur, maka dia akan serahkan semuanya kepada Allah. Terserah Allah mau dikasihkan bagaimana. Bagaimana cara Allah baginya, kan gitu. Ketika ada orang kaya, oh itu kan Allah yang buat dia kaya. Ketika ada orang punya kendaraan bagus segala macam, punya kelebihan, dia sadar bahwasanya itu adalah titipan dari Allah. Yang tidak dia miliki itu pun juga karena kehendak Allah. Ketika dia misalnya tidak sebanding dengan saudaranya yang ada di sekitar dia, dia sadar itu adalah ujian dari Allah. Itu orang yakin ya kayak gitu.
Tetapi yang jadi masalah adalah ketika seorang itu benci orang cuma gara-gara rizki yang Allah berikan. Benci kepada orang lain gara-gara kaya, gara-gara ya macam-macam yang tidak dia miliki, kemudian dia benci kepada saudaranya. Ini bukti bahwasanya orang itu tidak yakin kepada Allah atau lemah keyakinannya. Kemudian dalam hadis itu dikatakan, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidaklah diperoleh oleh semangatnya orang. Ingat jemaah sekalian, orang semangat seperti apapun, usaha keras seperti apapun dalam meraih rizki ini, rizkinya tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Yang ada di Lauhul Mahfuz sana nggak akan berubah. Kalau masalah orang itu usaha, memang itu dianjurkan. Seperti misalnya dalam hadis, ihris ala ma yanfauka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kata Allah, kamu itu semangat meraih apapun yang bermanfaat bagi kamu, jangan kamu lemah, mintalah kepada Allah. Minta sama Allah, jangan kamu lemah. Jadi kalau masalah kita itu semangat cari rezeki, usaha, berusaha keras ya, bahasa kita sungguh-sungguh, itu memang dianjurkan. Tetapi di balik itu semua, orang harus sadar, usaha dia itu hanyalah sebab. Upaya bahasa kita ikhtiar. Tetapi harus sadar dia, sebesar apapun orang itu berusaha keras, maka rizki yang dia peroleh itu Allah yang menentukan. Di Lauhul Mahfuz sana itu tidak akan berubah. Orang cuma disuruh menjalankan sebab-sebabnya saja. Suruh usaha, ya kan? Kalau seandainya diam di rumah, ya gimana dia bisa memperoleh rizki? Dia tidak mencari misalnya, berarti dia adalah orang yang malas. Dan itu tercela karena malasnya. Tapi orang ketika dia semangat dalam mencari rizki, sama, dia pun juga harus sadar bahwasanya rizki itu Allah yang ngatur. Jadi seperti itulah jemaah sekalian ya, kita dalam memahami takdir itu. Kita tidak tahu rizki kita itu seperti apa yang ada di Lauhul Mahfuz sana, kita nggak tahu. Tapi Allah cuma ngasih tahu, ini loh jalan-jalan mencari rizki itu begini. Tapi kita nggak tahu rizki kita ini bagaimana sih yang di Lauhul Mahfuz, sehingga kita cuma disuruh untuk melakukan usaha sebaik mungkin. Itu saja. Selebihnya serahkan kepada Allah. Dan biasanya orang yang seperti ini itu lebih tenang hidupnya. Kalau orang seperti ini, dia usaha keras memang, gak pemalas, tapi dia hatinya itu bergantungnya kepada Allah luar biasa tinggi, keyakinannya kepada Allah luar biasa. Maka orang seperti ini selalu tenang dia itu, meskipun dia kerja keras, gak akan pernah susah, gak akan pernah mengeluh, dan dia akan merasa sebagai orang yang terkaya. Makanya kan kaya itu yang paling inti adalah kaya hati, kan itu kan, laisal ghina bi kasratil arad wa innamal ghina ghina'an nafas. Jadi kaya yang sejati itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya yang sejati itu adalah kaya hati. Jadi orang di situ ya, ketika hatinya itu lapang, tidak pernah gundah dengan rizki, dia selalu sadar bahwasanya rizki itu Allah yang ngatur. Orang seperti ini orang yang paling kaya. Buat apa orang itu hartanya banyak, tapi ternyata dia tidak pernah merasakan kepuasan dalam hatinya, sehingga kefakiran itu selalu menggerogoti hatinya. Hartanya banyak tapi kurang terus, gak pernah puas. Allah kasih 1, pengen 2, pengen kasih 3, kemudian pengen 4, terus kayak gitu. Nah orang yang semacam ini ya berarti melarat, gak pernah bahagia dengan hartanya, kan gitu. Ada orang punya harta begitu-begitu saja tapi bahagia sekali. Hartanya kalau dihitung secara nominal gak banyak, tapi ternyata dia merasa orang paling kaya. Hatinya lapang sekali, merasa tidak pernah kurang. Dia sadar selama ini semua kebutuhannya selalu terpenuhi, selalu dibantu oleh Allah. Ini yang luar biasa. Kaya berarti dia itu sudah. Ya, kaya tapi dia gundah dengan harta. Ya, apa gunanya kalau kayak gitu? Gak bisa tidur gara-gara harta. Ya, hartanya miliaran, tapi dia gak bisa tidur karena ngejar miliar berikutnya. Gak bisa tidur, ya sama saja, gak pernah
Dia merasa kaya berarti selama ini dia miskin hatinya. Jadi jamaah sekalian, orang yang dia sadar dengan apa yang disampaikan tadi ini, bahwasanya rizki Allah itu tidak akan diraih oleh semangatnya orang, ya, seperti apapun semangatnya, maka orang seperti ini akan tenang. Dan dikatakan tadi ini di sini, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak akan diperoleh oleh semangatnya orang, wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang tidak suka dengan rizki tersebut. Kalau sudah rizkinya dia, pasti akan datang kepada dia itu. Cuma ingat, kita karena tidak tahu dengan rizki kita, maka kita disuruh usaha loh ya. Kita nggak tahu dengan rizki kita, maka kita disuruh usaha untuk cari. Itu sudah misteri. Tetapi ingat, orang ketika dia tidak mau dengan suatu rizki, kalau itu adalah rizkinya dia, pasti Allah kasih kepada dia, meskipun dia lari. Makanya kan dikatakan bahwasanya orang itu dikejar-kejar rizkinya seperti orang itu dikejar-kejar oleh ajalnya, kan itu kan? Orang itu dikejar-kejar oleh rizkinya seperti orang itu dikejar-kejar oleh ajalnya, sama itu, ngejar-ngejar sama dia. Karena dua-duanya ini telah ditentukan oleh Allah. Makanya orang, misal ya mas kalian, bunuh diri. Orang bunuh diri. Apakah orang itu yang bunuh diri itu selalu berhasil dengan bunuh dirinya? Kan tidak semuanya. Karena dia misalnya putus asa ya, dengan kesulitan, dengan ujian yang Allah berikan di dunia ini, kemudian habis itu misalnya dia mencoba untuk bunuh diri. Karena rizkinya belum habis, nggak berhasil dia itu. Jatah rizki dia yang ada ya untuk dia di dunia ini ternyata belum habis, sehingga dia ketika bunuh diri itu Allah selamatkan. Ini ingat, dosa besar bunuh diri itu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, tidak boleh bunuh diri, itu dosa besar. Anggaplah misalnya ada orang yang seperti ini. Jadi dia mencoba untuk bunuh diri dengan alasan apa? Rizkinya sulit, ya misalnya ya, karena putus asa dia usaha ini dan itu selalu gagal, kerja di mana-mana sudah ditolak misalnya, ya baru melamar. Ketika dia bunuh diri ternyata gagal dia. Maka ini tidak lain adalah dikarenakan rizki dia jatahnya belum habis di dunia ini. Karena dia rizkinya belum habis, ya, maka akhirnya Allah selamatkan dia supaya dia mengambil jatahnya dia dulu. Dibawa ke rumah sakit, misalnya pas patah-patah ya misalnya ya, sama dokternya ya kasih makan. Ya itu jatahnya dia itu. Meskipun dia misalnya dalam kondisi nggak sadar, rizkinya masih ada, ya tetap aja ya masuk ya namanya rizki itu dalam tubuhnya dia. Yang bu pakai infus atau apa misalnya ya, gambarannya seperti itulah. Makanya kan saya mungkin pernah cerita di sini, ada orang ya mas kalian, saya diceritakan oleh ustadz saya ini. Jadi ada seorang, dia itu jatuh ke dalam sumur. Ya, pas dia itu jatuh ke dalam sumur itu, kemudian habis itu dia diangkatlah ke atas, diselamatkan. Ketika dia diselamatkan ke atas sumur tadi, dia sampai di darat, di atas, kemudian habis itu dia dikasih minum, dia. Ketika dikasih minum, dia teguk, dia minum satu gelas air tadi itu. Kemudian habis itu dia ditanya, gimana kamu tadi ceritanya bisa nyemplung ke dalam sumur itu? Dia praktekkan lagi, saya tadi nyemplungnya gini. Pas dia praktekkan nyemplung lagi, mati dia akhirnya. Jadi ternyata jamaah sekalian, ini menunjukkan apa? Orang ini diselamatkan oleh Allah, kecemplung yang pertama, tidak mati, selamat dia, itu tidak lain adalah karena masih ada jatah rizki dia, yaitu berupa apa? Air satu teguk tadi. Ketika dia sudah memenuhi atau dia sudah mengambil jatahnya dia minum air seteguk tadi, selesai rezeki dia habis, Allah matikan dia itu. Ya gitulah kita ini. Selama kita masih ada di dunia ini, ya berarti kita ini rezekinya masih ada. Kalau kita besok masih bisa bernafas, berarti itu buktinya kita masih punya jatah rezeki yang masih belum habis. Sehingga
Sungguh kesalahan besar kalau seandainya orang itu takut miskin gara-gara ada anaknya dan lain sebagainya, gara-gara ada istrinya misalnya, kemudian habis itu dia sampai membunuh mereka itu. Ya, berarti orang yang semacam ini keyakinannya kepada Allah itu lemah. Dia kurang yakin bahwasanya rizki itu Allah yang ngatur. Makanya para ulama jelaskan seperti perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, keyakinan dengan iman itu ya ibarat seperti ruh dengan jasad. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi yang namanya iman dengan keyakinan. Iman dengan keyakinan itu ibarat seperti ruh dengan jasad. Kalau seandainya jasad itu nggak ada rohnya, nggak ada ruhnya, maka pasti akan mati. Ya kayak gitulah iman. Kalau seandainya orang nggak punya keyakinan, maka berarti imannya mati juga. Kayak seperti jasad nggak ada ruhnya. Gambarannya seperti itulah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah dia mengatakan bab fil yaqini wat tawakkul. Dalam kitab Riyadhus Shalihinnya itu Imam Nawawi rahimahullah mengatakan babun fil yaqini wat tawakkul. Bab pembahasan tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah. Ya, jadi keyakinan dan tawakal karena ini berkaitan erat sekali antara yakin dengan tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ini bentuk keyakinan seseorang. Kalau dia itu mampu untuk tawakal, ya, berserah diri kepada Allah, ya, dia menggantungkan hatinya dan semua urusannya kepada Allah, maka dia berarti punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Kalau orang nggak punya yakin, nggak bisa dia itu tawakal sama Allah. Gundah terus, bingung terus, punya masalah bingung. Setiap kali punya masalah selalu dia susah, bingung terus, tidak sadar bahwasanya Allah itu yang uji kepada dia. Jadi keyakinan dia kepada Allah itu masih lemah, ya. Makanya dia tidak bisa pasrah kepada Allah. Nah, jadi jamaah sekalian, hadis ini telah kita jelaskan dari sisi sanad bahwasanya hadis ini dhaif ya. Juga hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini dhaif ya. Tetapi dari sisi makna maka itu tidak ada masalah ya. Apalagi ini adalah hanya menjelaskan tentang bab targhib dan tarhib, dan juga ini adalah hanya menceritakan tentang kisahnya sahabat. Dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syar'i. Yani intinya di situ adalah tercelanya orang yang mengharapkan kematian anak-anak perempuannya. Ya. Di dalam pensyarah ini jemaah sekalian, dalam syarah ini dikatakan wal banatu qad tuftahu bihinna abwabul khair wal barakat. Di dalam pensyarah di sini ya, dalam syarahnya ini dikatakan anak-anak perempuan itu ada kalanya menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan juga keberkahan. Ingat ini, anak perempuan itu biasanya itu penuh dengan keberkahan. Dan juga biasanya anak perempuan itu menjadi sebab kebaikan. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, dikatakan di sini wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah idza wulida li ba'di ashabihi bintun fasa'alahu ma wulida laka. Imam Ahmad apabila dia dapat kabar bahwasanya ada seorang dari teman-temannya Imam Ahmad yang punya anak perempuan, jadi dilahirkan untuk dia anak perempuan, baru lahir ternyata anaknya perempuan. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika Imam Ahmad bertanya kepadanya, ya, fasalahu ma wulidalaka. Ketika Imam Ahmad tanya sama dia, anakmu itu laki apa perempuan? Kemudian fakila dikatakan kepada Imam Ahmad bintun. Ya, tapi perempuan. Maka kata Imam Ahmad, qala abshir. Kata Imam Ahmad, bergembiralah engkau. Fa innal anbiya'a kanu abna'ahu atau aba'al banati, ya, aba'al banatin. Dikarenakan para nabi itu kanu aba'al banat. Para nabi dahulu itu ternyata adalah ayah-ayahnya anak perempuan. Ya, jadi dikatakan di sini kalau
kamu anaknya perempuan, bahagialah kamu. Kenapa? Karena rata-rata Nabi itu anaknya perempuan. Ya. Jadi di situ ayahnya anak-anak perempuan. Kalau kita lihat jemaah sekalian, anaknya Nabi SAW yang paling banyak laki atau perempuan? Ya, perempuan. Yang laki satu ya. Ada berapa itu? Qasim, Abdullah sama Ibrahim ya, 3. Yang lain perempuan, ya kan? Yang lain perempuan. Ada berapa sih anaknya? Sudah diajar ya? Anaknya berapa? 7 ya. Ada di situ siapa? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Berarti paling banyak perempuan, ya kan? Paling banyak perempuan. Yang sampai sempat gede, laki apa perempuan? Hah? Perempuan. Yang laki meninggal kabeh. Kan gitu. Sisa Fatimah paling panjang umurnya. Jadi itulah jemaah sekalian ya. Rata-rata memang anaknya para nabi itu perempuan. Jadi sehingga kata Imam Ahmad, bergembiralah ketika seorang itu punya anak perempuan. Baik, kemudian jemaah sekalian, bab berikutnya bab yang ke-45, babun al-waladu madkhalatun majbanatun. Anak itu adalah sebab orang jadi pelit dan juga menjadi pengecut. Ini sebabnya. Apa namanya babnya? Bab anak itu adalah sebab orang itu menjadi pelit atau menjadi pengecut. Pada hadis yang ke-84, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Shalih qala haddatsani Al-Laits qala kataba ilayya Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Abu Bakr yawman wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Shalih. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Al-Laits. Dia berkata, Hisham menulis kepadaku dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Abu Bakar suatu ketika berkata, demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini seseorang yang lebih aku cintai dibandingkan dengan Umar. Ini kata Abu Bakar ya. Abu Bakar termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya, termasuk Khulafaur Rasyidin, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ kata Abu Bakar? Demi Allah, di atas muka bumi ini tidak ada orang yang lebih saya cintai dibandingkan dengan Umar. Falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ay bunayyatu. Tatkala dia pergi ya, keluar dari rumah begitu, kemudian habis itu dia pulang lagi balik. Kemudian faqala, dia berkata, kaifa halaftu ay bunayyatu. Dia berkata kepada putrinya yaitu Aisyah, wahai putriku tersayang ya, Ananda gitu. Saya tadi sumpah gimana sih? Saya tadi bersumpah itu bunyinya gimana? Faqultu lahu, kemudian Aisyah katakan ya kepada Abu Bakar, yakni ayahnya, bahwasanya tadi dia bersumpah bahwasanya tidak ada seorang pun yang paling dia cintai di atas muka bumi ini dibandingkan dengan Umar. Dia bersumpah dengan itu. Demi Allah, kata dia. Setelah diceritakan kepada Aisyah bahwasanya Umar bersumpah seperti tadi itu, ya, faqala, maka kemudian Abu Bakar mengatakan ya, ketika Aisyah ceritakan kepada Abu Bakar dia tadi bersumpah dengan yang disebutkan tadi, maka Abu Bakar mengatakan, a'azzu alayya wal waladu alwatu. Kata Abu Bakar, a'azzu alayya, Umar itu sangat mulia sekali bagiku. Tetapi wal waladu alwat, tetapi anak itu paling melekat di dalam hati saya. Ini kata Abu Bakar. Jadi dia padahal mencintai orang terbaik setelah dirinya,
Kemudian ternyata masih ada yang nyangkut di dalam hati, yaitu apa? Kecintaan dia kepada anaknya ternyata. Dari kata-kata ini jemaah sekalian, wal waladu aulatu, anak itu melekat di dalam hati. Inilah yang dijadikan alasan oleh Imam Bukhari untuk menyampaikan bab bahwasanya anak itu sebab apa? Pelit dan juga pengecut. Karena hati itu selalu terpaut kepada anak. Sampai manusia terbaik setelah Nabi SAW itu ternyata beliau adalah orang yang hatinya cinta kepada anaknya. Jadi anaknya itu selalu melekat dalam hatinya. Ini dalam hatinya Abu Bakar ini. Apalagi orang-orang setelah Abu Bakar. Sampai cintanya kepada Umar saja terbagi. Kan itu. Cintanya sama Umar saja terbagi. Ini manusia terbaik setelah Nabi SAW. Makanya namanya orang tua itu jemaah sekalian, biasanya anak itu salah benar selalu dibela. Tukaran sama tangga, ya, gara-garanya biasanya gara-gara anak. Ya ini nggak boleh dilanjutkan ya, kayak gitu itu. Kalau salah anaknya ya seharusnya disalahkan, kan gitu. Jangan nanti di situ mentang-mentang anaknya kemudian salah benar dibela, nggak benar, nggak adil berarti seperti ini. Harus orang tua itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, coba kalau kita lihat dalam keseharian, orang mau sedekah biasanya nggak jadi sedekah gara-gara ingat anak. Coba misalnya antum mau memasukkan uang di kotak amal itu, ketika antum lihat dompet itu, ya kan, gak mungkin antum masukkan semuanya. Pikirannya apa? Nanti anak saya makan apa? Gak jadi akhirnya sedekah. Jadi ono 1.000 ya, misal di dompet itu ada 100.000, ada 50.000, ada 10.000, ono 500. Ya. Misalnya kalau sudah ada kotak amal sing dipilih sing 1.000 apa sing 50? Biasanya gue sing receh. Kenapa? Ingat anak. Biasanya gitu, bikin orang pelit. Mau sedekah pakai sing 100, anak masih minta mainan, bayar SPP, anak mau apa mana? Ya padahal itu sudah, meskipun dia infak di situ itu dengan 100.000 ya pasti bisa dia sebenarnya. Tapi itulah hati manusia, selalu dibuat kayak gitu, dibuat dia itu pelit disebabkan anaknya. Kalau seandainya dia misalnya infakkan semuanya itu, padahal dia tahu Allah gantinya itu lebih banyak, kan itu. Jadi orang semakin rajin sedekah, kan itu sebenarnya gantinya lebih banyak dari apa yang dia sedekahkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah lipat gandakan itu yang namanya sedekah. Makanya seperti dalam hadis kemarin itu, mana qasad shadaqatun min mal. Yang namanya sedekah itu tidak pernah mengurangi harta orang. Yang ada yang namanya sedekah itu membuat orang itu semakin banyak harta. Itu sebenarnya hartanya semakin berkah, semakin mencukupi. Tapi itulah hati manusia. Ya. Jadi hati manusia itu selalu digoda. Ya, setan menggodai anakmu engko mangan opo. Ya, anakmu engko ape tuku mainan golek nangis kowe nganggo opo. Ini selalu dibuat kayak gitu, akhirnya nggak jadi sedekah. Ada orang bertahun-tahun nggak pernah masukkan uang di kotak amal, kan itu bisa saja. Selama setahun nggak pernah, bertahun-tahun nggak pernah, tapi jor-joran sama keluarganya, kan itu. Ya memang sedekah di masjid ya nggak wajib namanya. Tapi intinya seperti itulah, diuji hati kita ini. Ketika mau melakukan kebaikan selalu ada yang menghalangi, ya, ujian. Kemudian penyebab orang itu menjadi pengecut, ya, ketika coba itu mau jihad, ya, misalnya ada seruan jihad, misalnya ya, ada seruan jihad, biasanya orang berpikir apa? Anak, lek aku mati, gue perang. Nah, sopong kok sing mangani anak. Ya siapa yang ngasih makan anak? Ya Allah kan itu kan. Tapi itulah gara-gara apa namanya anak akhirnya orang jadi pengecut. Makanya lihat juga Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu.
Bagaimana sedekahnya beliau itu kan, ketika Umar mensedekahkan separuh hartanya, ya, Umar mensedekahkan separuh hartanya. Ternyata Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Semuanya sama Abu Bakar ya, sama Abu Bakar sedekahkan semuanya ini. Kemudian habis itu Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, anak dan istri? Maka apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kekuatan hatinya Abu Bakar itu. Ya padahal Allah melekat dalam hatinya itu cinta kepada anak. Tapi Abu Bakar kuat melawan itu. Makanya dia berani menginfakkan ya seluruh hartanya itu. Dan dia katakan, aku tinggalkan anak dan istriku Allah dan Rasulnya. Ya, saya tinggalkan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya. Dan ulama sebutkan itu menunjukkan betapa tingginya tawakalnya Abu Bakar. Ya. Dan Abu Bakar kalau kita lihat, meskipun dia mengatakan bahwasanya anak itu selalu melekat ya dalam hati, maka Abu Bakar tidak tidak terhalang dari melakukan jihad bersama Nabi SAW. Bahkan yang memerangi siapa itu, Musailamah Al-Kadzdzab ya, itu juga Abu Bakar ya kan. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian, di antaranya yaitu adalah syiddatul hubbi Abi Bakrin lil Faruq. Di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah betapa besarnya kecintaan Abu Bakar kepada siapa? Umar. Ya, Umar itu kan panggilannya itu juga Al Faruq ya. Nah itu. Radhiyallahu anhuma. Dan seperti itulah seorang mukmin hendaknya dia itu mencintai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang Syiah ya, yang mana mereka ini membenci para sahabat, dan ini tentunya tidak dibenarkan. Ya. Padahal para sahabat itu memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya. Seperti dalam hadis itu juga, kalau seandainya seorang di antara kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, maka itu tidak menyamai infaknya sahabat yang cuma satu mud atau separuhnya saja. Saking besarnya keutamaan para sahabat. Makanya wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kurang berapa menit lagi? 5 apa 10? 10 ya. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mengatakan pada hadis yang ke-85, Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun qala haddatsana Ibnu Abi Yaqub an Ibni Abi Nu'min qala kuntu syahidan Ibnu Umar idh sa'alahu rajulun an damil ba'udati. Telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mahdi ibnu Maimun. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi Yaqub dari Ibnu Abi Nu'min. Ibnu Abi Nu'm. Dia berkata, dahulu aku menyaksikan Ibnu Umar tatkala dia ditanya oleh seseorang tentang darah nyamuk. Ya, jadi di sini jemaah sekalian, Ibnu Umar ya, itu pernah ditanya oleh seseorang tentang darah nyamuk. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar itu ditanya tentang orang yang ihram, kemudian dia membunuh seekor lalat. Ya, jadi ketika orang itu ihram, tahu ihram ya, ketika haji itu kan ada ihram. Nah, dia misalnya membunuh lalat. Apakah orang yang membunuh lalat ini nanti harus membayar dam atau tidak? Ya, kalau seandainya dia itu membunuh lalat. Kalau membunuh hewan-hewan buruan itu jelas.
Tapi kalau misalnya membunuh lalat, kena denda enggak? Kan itu. Nah, jadi di situ kalau masalah tentang hukum fikihnya, ulama beda pendapat memang. Ya. Jadi pendapat yang rajih ya, dia tidak punya kewajiban. Tidak ada kewajiban bayar denda. Itu secara fikih. Ini dalam riwayat yang lain ya. Nah, di dalam hadis yang kita baca tadi ini, Ibnu Umar pernah ditanya, yakni tentang hukum darahnya nyamuk. Ya, tentang hukum darahnya nyamuk ini gimana sih? Oleh seorang ditanya seperti itu Ibnu Umar. Faqala, kemudian Ibnu Umar dia mengatakan, mimman anta. Ya, kata Ibnu Umar, kamu orang dari mana? Kok tanya masalah itu ono opo sih? Jadi kata Ibnu Umar, mimman anta, kamu orang berasal dari mana? Faqala, kemudian kata Ibnu Umar, kata orang tersebut, min ahlil Iraq. Saya adalah termasuk penduduk Irak. Jadi jemaah sekalian, penduduk Irak pada saat itu mereka terkenal dengan faham khawarijnya. Jadi mereka ini mengkafirkan kaum muslimin, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Orang-orang khawarij. Ya, mereka mudah sekali mengkafirkan orang. Dan mudah sekali membunuh orang. Orang-orang khawarij itu. Karena menganggap orang-orang yang di luar kelompok mereka ya, itu kafir. Sehingga halal darahnya. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil ya, pokoknya melakukan dosa apa saja kafir menurut mereka, halal darahnya. Nah, ini. Sehingga mereka pun telah membunuh Husain radhiyallahu anhu. Siapa Husain? Cucunya Nabi. Maka di situ ketika ini orang-orang Khawarij ya. Ini ketika Ibnu Umar tanya sama mereka, kalian itu dari mana sih? Kemudian habis itu orang itu mengatakan, min ahlil Iraq. Ya, dari penduduk Irak kami. Ya, kami termasuk penduduk Irak. Kemudian faqala, kata Ibnu Umar, unzuru ila hada. Lihat orang ini katanya. Yas'aluni an damil ba'udati. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia sungguh telah membunuh anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya anaknya Nabi di sini cucunya Rasulullah. Yaitu siapa? Husain maksudnya itu. Jadi dalam bahasa Arab kadang cucu itu dipanggil anak. Jadi gimana orang ini tanya tentang darah seekor nyamuk, kemudian dia mengalirkan darahnya Husain. Itu maksudnya. Jadi apa ini? Kalau seandainya dia itu perhatian dalam masalah darah, apa anaknya Husain, cucunya Nabi itu dibunuh? Kok Husain itu dibunuh sama dia? Lalu kemudian dia tanya tentang masalah darah seekor nyamuk, gak sebanding. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanayya minad dunya. Kata Ibnu Umar, sungguh padahal saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keduanya, kata Rasulullah, keduanya yaitu Hasan dan Husain itu adalah bunga hatiku dari dunia ini. Jadi jemaah sekalian, ya, Rasulullah mengatakan tentang Hasan dan Husain, yang mana keduanya itu adalah cucu beliau, ya, keduanya itu adalah bunga hati, dan ini dibunuh oleh orang Khawarij, ya, dialirkan darahnya oleh mereka. Tapi mereka tanya masalah tentang apa? Darahnya nyamuk. Jadi intinya dari hadis ini ya, sebagaimana dalam bab tadi itu jemaah sekalian, yaitu anak itu selalu membuat apa? Pelit, ya, membuat orang pelit, kemudian membuat orang apa? Pengecut. Ya, ternyata di sini Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya ya, cucunya, dan itu dalam bahasa Arab cucu itu juga disebut apa? Anak, ya kan? Nah, itu kata Rasulullah, dua-duanya itu adalah bunga hati. Dan pada umumnya yang namanya bunga hati itu ya sangat disayangi gitu ya, dan biasanya itu lebih didahulukan daripada yang lain gitu.
Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan orang yang terkalahkan oleh hal-hal semacam itu. Ya, buktinya beliau ya meskipun punya cucu, punya anak tetap jihad, ya kan? Sedekahnya yo jor-joran pisan Rasulullah kan itu. Tapi bagi orang selain Nabi, ya biasanya itu melekat sekali kemudian berpengaruh, ya berpengaruh. Baik, demikian sudah azan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.